wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, sahabat-sahabat Nalar TV yang berbahagia. Alhamdulillah kita kembali berjumpa lagi dalam rangkaian agenda kegiatan ngabuburit ngaji bareng Fikih Agraria. Alhamdulillah pada episode kali ini kita akan masih menyambung pembahasan yang lalu terkait sumber daya bersama, the commons. Nah, kemudian kemarin juga Cak Sohib sudah sempat menyinggung begitu tentang konsep labor ya, artinya adanya hak yang diperoleh melalui curahan tenaga. Nah, jadi hak seseorang atau hak satu pihak di sini bukan berarti akses yang diberikan kepada dia secara penuh dan mengeksklusi pihak lain. Nah, ini menarik Mas Wahib. Jadi kita tahu kalau di Indonesia ini kan ada kita kenal ya dalam tata aturan regulasi pertanahan itu ada yang disebut hak prioritas. Nah, tetapi kemudian biasanya hak prioritas ini justru dialokasikan untuk aktor-aktor besar begitu ya. Semisal perusahaan yang sudah punya hak guna usaha HGU di satu lahan, di satu tempat, kemudian dia diprioritaskan untuk memperpanjang kontraknya seperti itu. Nah ini apakah memang hak prioritas dalam Islam itu dipahami seperti itu atau bagaimana ya Mas? Terutama dalam kaitannya juga dengan masih pembahasan kita soal sumber daya bersama. Terima kasih Mas Nasir. Ini gak terasa sudah jalan berapa hari ya dan topiknya semakin menarik sebetulnya ya. Betul. Jadi di dalam Islam itu memang hak itu muncul dari labor yang dicurahkan sebetulnya ya. Dan kalau kita bandingkan ya dengan teori-teori mengenai properti yang belakangan ya, misalnya diteoritisasi oleh John Locke dan segala macam, itu kan memang labor itu menjadi sumber dari adanya hak milik gitu ya. Nah, tetapi dalam hal ini sebetulnya Islam itu punya pandangan yang berbeda sebetulnya ya, atau tepatnya lebih bernuansa gitu ya. Jadi sebetulnya hak prioritas ini dinyatakan sendiri di dalam satu hadis oleh Nabi ya. Man sabaqa ila ma lam yasbuq ilaihi muslimun fawalahu ya. Jadi siapa yang lebih dulu mencurahkan tenaganya untuk memanfaatkan suatu sumber daya, maka sumber daya itu adalah menjadi hak dia ya. Nah, menjadi hak dia inilah yang berbeda dalam Islam ya. Kalau dalam teori yang dominan di barat kan menjadi private property, di mana hak itu kemudian menjadi hak milik individu yang sifatnya eksklusif ya. Dia mengeksklusi pihak lain ya. Nah, tetapi kalau di dalam Islam berdasarkan hadis tadi ya yang diriwayatkan oleh Abu Daud, barang siapa lebih dahulu mengakses suatu sumber daya maka dia berhak atasnya sejauh tidak ada yang mendahului. Itu hak atasnya itu bisa saja memang hak milik, tetapi bisa juga hak untuk memanfaatkan sumber dayanya saja ya. Dan juga yang menarik adalah meskipun hak itu hak milik, misalnya lebih dahulu itu dalam rangka Ihyaul Mawat ya, dia menghidupkan tanah yang masih mati gitu ya, lalu kan kemudian tanah itu menjadi milik dia. Itu tidak berarti juga di atas tanah milik itu semua sumber daya menjadi milik dia juga. Ya, ini yang berbeda gitu ya. Jadi di atas tanah milik itu juga ada sumber daya yang sifatnya the commons, dan siapapun boleh sebetulnya mengambil sumber daya yang sifatnya the commons itu meskipun dia di atas tanah milik. Jadi kalau misalnya rumput ya, nanti ada berbagai jenis sumber daya bersama itu ya, misalnya rumput ya, air ya, itu meskipun ada di tanah milik, kalau rumput itu tidak ditanam tapi tumbuh sendiri, orang boleh sebetulnya menyabit rumput itu untuk pakan hewan ternaknya meskipun orang itu bukan pemilik tanah ya. Jadi ketika orang itu ngambil, berarti dialah yang lebih dahulu ya mengambil rumputnya, meskipun rumput itu ada di tanah orang lain gitu ya. Jadi tidak otomatis rumputnya menjadi milik si pemilik tanah itu. Nah, pemilik tanah bisa punya hak atas rumput itu ya kalau dia menyabitnya juga gitu ya, terus dia wadahi gitu di keranjang, nah itu baru menjadi milik dia ya. Tapi sejauh dia masih di tanah itu, dia menjadi sumber daya bersama gitu ya. Jadi itu yang membedakan. Kalau di barat kan penguasaan itu kalau udah punya tanah ya ke bawah dan ke atas seolah-olah sudah
milik pribadi dan bersifat eksklusif, dia bisa mengeksklusi pihak lain. Di Islam tidak seperti itu, jadi lebih bernuansa ya. Jadi artinya hak prioritas itu bisa berkonsekuensi pada hak milik, tetapi ada juga sumber daya alam yang itu masih bersifat the common meskipun ada di tanah milik, dan itu hak prioritasnya akan diperoleh kalau dia lebih dulu menyabit kalau rumput ya, atau memotong kayu bakar, berarti kalau itu di hutan gitu ya, itu dia lebih dulu, atau dia mengambil air gitu ya di sungai, kalau dia sudah wadai berarti dia sudah mencurahkan tenaganya, lalu dia berhak atas air itu ya, seperti itu. Ini yang membedakan dari konsep di Barat. Kira-kira begitu kalau menurut Islam. Menarik. Ya. Iya, menarik Mas. Kemudian mungkin muncul pertanyaan begini Mas. Yang pertama, apa batasan kemudian taruhlah satu area atau satu sumber agraria ini dikategorikan sebagai the commons, yang kemudian ada hak prioritas seperti yang tadi Cak Sohaib jelaskan berdasarkan labor gitu. Misalkan begini Mas, kan ada, kalau tadi kita kasih contoh mungkin hal-hal yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti rumput seperti ini yang mungkin di kehidupan di desa terutama itu kita masih cukup akrab ya, adanya aktivitas ternak, butuh rumput dan lain sebagainya. Nah, kemudian misalkan bagaimana dengan taruhlah sumber-sumber agraria yang juga mencakup hajat hidup orang banyak begitu ya. Taruhlah energi misalkan. Nah, kemudian juga kalau ini kaitannya dengan adanya hak prioritas seseorang atau satu pihak ini berhak mendapat satu hasil sumber agraria berdasarkan labornya. Nah, lalu peran pengaturan ini seperti apa begitu untuk meminimalisir adanya konflik dan lain sebagainya. Jadi mungkin bagaimana itu Mas, dua hal itu terutama? Mungkin kita agak pilah dulu ya. Hak tadi ada yang memang timbul karena adanya labor yang dicurahkan ya, itu yang disebut sebagai hak prioritas ya. Di Indonesia misalnya banyak masyarakat lokal yang sudah menguasai tanah ya, turun-temurun dari generasi ke generasi dia menggarap tanah, dulunya mungkin nenek moyangnya membuka hutannya dan seterusnya, maka itu ada hak prioritas di situ ya. Tapi hak prioritas masyarakat lokal ini yang seringkali di dalam narasi administrasi pertanahan itu nggak pernah muncul sebagai hak prioritas gitu ya. Jadi kalaupun ada istilah hak prioritas yang tadi disampaikan oleh Mas Nasib juga di pembuka episode ini, itu munculnya dalam konteks ketika HGU mau memperpanjang, perusahaan mau memperpanjang HGU-nya yang sudah habis, nah dia diprioritaskan karena dia sudah mencurahkan investasi, sudah membangun kebun, sudah ada gudang, pabrik, dan seterusnya. Jadi biasanya langsung diperpanjang juga. Jadi hak prioritas itu munculnya dalam konteks itu gitu ya. Tapi kalau masyarakat yang sudah menguasai tanah sekian lama, yang dalam hadis tadi itu kan berarti man sabaqo ya, siapa yang duluan gitu ya. Itu sering dikalahkan ketika ada izin lokasi yang datang belakangan gitu ya. Ini yang problematik sebetulnya ya. Jadi istilah hak prioritas kemudian tidak muncul di dalam konteks itu ya. Ini yang problematik. Sementara di dalam Islam ya justru pengertiannya begitu ya. Ini satu hal ya. Jadi bagaimana hak itu diperoleh dari labor, dan bahwa kemudian hak itu yang bersifat prioritas bagi siapa yang mendahulunya itu kemudian bisa saja berkonsekuensi pada hak milik, bisa saja tidak dalam bentuk hak milik ya, tetapi hak memanfaatkan sumber daya. Jadi bukan alokasi dari atas begitu Mas ya? Karena gini ya, di Indonesia sendiri itu banyak penguasaan tanah itu dengan sumber daya yang ada di atasnya itu tidak sama ya. Jadi misalnya ya di Sulawesi Tengah itu ada jenis-jenis pohon yang dengan memanfaatkan pohon itu dia punya konsekuensi ya, menurut norma adat itu tanahnya juga dikuasai gitu ya, jadi miliknya gitu ya. Itu misalnya pohon damar hutan itu siapa yang menemukan, menyadapnya itu kemudian dia punya dasar untuk mengklaim tanahnya ya. Tetapi untuk pohon nira ya, yang itu kemudian diolah untuk menjadi saguer ya, minuman keras khas di sana itu antara yang punya tanah dengan yang punya pohonnya bisa beda gitu ya. Jadi seperti itu. Itu artinya apa? Artinya
curahan labor itu yang kemudian itu menimbulkan hak prioritas itu tidak otomatis dia memiliki hak milik penuh yang mengeksklusi pihak lain untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di atasnya ya. Misalnya kalau di dalam kitab ini dijelaskan rumput-rumput ya yang tidak ditanam, tidak dibudidaya ya. Meskipun itu di atas tanah milik ya tetap bisa dimanfaatkan oleh pihak yang lain. Kalau ada embung ya, embung atau aliran sungai yang melintasi tanah milik, itu airnya bisa dimanfaatkan oleh siapapun juga gitu. Jadi itu yang kaitannya dengan labor yang berimplikasi pada hak prioritas tadi. Ini yang hal pertama Mas Nasir. Nah, hal yang kedua adalah dalam kaitan dengan sumber daya bersama tadi, the commons itu tidak semuanya memang berasal dari labor ya, dari curahan tenaga ya. Ada juga sumber daya bersama itu yang lahir karena dia tadi itu istilah Mas Nasir tadi itu menjadi hajat hidup bersama ya. Kalau di dalam istilah kitabnya Wahbah Zuhaili ini disebut min ma'ruf fil bilad ya. Dia menjadi sumber daya penunjang dari kehidupan masyarakat di situ ya. Ya misalnya bagi masyarakat nelayan tentu daerah tangkapan ikan itu ya dia menjadi sumber daya bersama. Tidak bisa di-coupling gitu ya. Kalau bagi masyarakat yang banyak bergantung pada peternakan, maka ya daerah peternakan itu, kawasan peternakan itu, savana gitu ya, padang savana misalnya, ya dia menjadi sumber daya bersama, tidak boleh di-coupling gitu ya. Iya, memang ini yang jadi tantangan sekarang ya, banyak sekali sumber daya bersama itu yang mengalami privatisasi, misalnya wilayah tangkapan tradisional masyarakat nelayan, itu banyak yang kemudian sekarang di-coupling oleh perusahaan-perusahaan wisata bahari misalnya untuk diving dan segala macam. Kan sering ya terjadi seperti itu ya. Di dalam contoh yang lebih kontemporer banyak sekali fasum gitu ya, jalan raya atau pedestrian ya, tempat jalan kaki gitu ya, drainase gitu ya. Itu kan bagian dari fasum ya. Itu seringkali kan kemudian diprivatisasi jadi lapak, jadi macam-macam gitu ya. Di perumahan kadang juga rumahnya maju sampai itu yang sering kita hadapi. Itu bagian juga dari apa yang semula menjadi sumber daya bersama itu kemudian diprivatisasi dan pelakunya bisa pemodal besar, bisa juga ya masyarakat sendiri pada umumnya ya, karena tidak taat asas ya. Kalau di dalam bab lain kan ada yang pengertiannya harim ya. Harim itu adalah wilayah yang dia mesti dilindungi supaya keberadaan dari satu peruntukan itu tetap berlanjut ya. Jadi sumur harus ada harimnya, sungai harus ada harimnya, ada sempadannya kalau istilah bahasa Indonesia ya. Dan itu harus dijaga supaya fungsi sungai, fungsi sumur itu tetap berjalan ya. Nah itu kita sering sudah tidak lagi mengindahkan kaidah-kaidah itu ya. Meskipun biasanya dalam narasi-narasi besar ini yang yang ditampakkan begitu Mas ya, yang menjadi kambing hitam itu memang biasanya diarahkan hanya pada ya mohon maaf masyarakat kecil ya. Misalkan kita bicara konteks banjir Jakarta misalkan, yang melulu disalahkan ini selalu warga di bantaran kali kan begitu. Tanpa melihat bahwa ini ada permasalahan di hulu ya, di kawasan Bogor, di kawasan Puncak yang mengalami perubahan lahan, dan itu juga itu justru diakibatkan oleh disebabkan oleh pemodal besar kan begitu, dengan villa-villa, dengan wisata dan lain sebagainya. Jadi kalau bicara normalisasi sungai yang menarik juga tadi Iya, kalau kembali ke contoh itu ya, kalau misalnya bicara normalisasi sungai pasti yang jadi korban kan masyarakat kecil ya. Betul. Tapi kalau yang melanggar sempadan itu perusahaan besar, pemukiman mewah gitu, nggak pernah dinormalisasi itu. Padahal itu yang banyak juga terjadi ya, perumahan kapuk indah ya kalau nggak salah itu di Jakarta itu kan mereklamasi banyak wilayah yang sebetulnya itu harim sebetulnya kan kalau dalam konsep Islam. Tapi itu kemudian menjadi justified karena dinarasikan sebagai pembangunan atau modernisasi atau apapun gitu ya. Jadi dan karena mereka sudah dialokasikan tanah di situ kan begitu Mas. Sementara warga di bantaran kali ini kan dianggap dalam tanda kutip pemukim ilegal seperti itu. Pemukim ilegal, iya. Ya memang menjadi sangat menarik ya, karena ini bisa berkaitan dengan banyak hal ya, dengan urban planning, dengan
bahwa ternyata tata spasial ya, tata ruang, tata wilayah ini bukan sesuatu yang yang bebas nilai ya. Artinya bukan semata urban planning, tata kota yang dipelajari di perguruan tinggi, seolah tidak ada relasi kuasa di situ kan begitu. Betul, ternyata betul. ada dinamika itu begitu ya. Iya. Iya. Menarik Mas. Kita sudah bahas tentang tadi hak prioritas, bagaimana hak prioritas ini punya pemaknaan yang sama sekali berbeda begitu ya antara yang kita lihat dalam realitas di mana hak prioritas ini dipahami sebagai pengalokasian lahan oleh otoritas negara khususnya untuk pengelola-pengelola yang sudah diberikan hak guna usaha sebelumnya begitu. Sementara dalam Islam kita lihat hak prioritas ini pada umumnya itu justru muncul dari bawah dengan basis tenaga kerja yang dicurahkan kan begitu. Dan itu juga tidak mengeksklusi hak lain. Nah, kemudian tadi kita juga sudah bahas tentang privatisasi, tentang pengelolaan the common yang justru banyak diambil alih ya oleh pihak-pihak swasta, kemudian yang itu dampaknya dirasakan untuk bagi orang banyak begitu ya. Nah, ini termasuk kita juga sudah bahas tentang bias-bias dalam tata ruang, tata wilayah dan lain sebagainya. Nah, ini memang kalau kita teruskan kita bahas semua memang kayaknya sampai Lebaran juga nggak selesai ini Mas ya. Diskusinya menarik perlu sekali. Episode berikutnya untuk bicara mengenai tragedy of the commons ini Mas. Iya, betul. Kita lanjutkan lagi mungkin. Betul. Nah, untuk teman-teman sahabat-sahabat Nalar TV yang menyaksikan tayangan episode ini, insya Allah kita akan bertemu lagi di episode mendatang. Seperti tadi disinggung Cak Sohib, mungkin kita akan lebih bahas karena kita di akhir tadi bicara soal tata kelola, begitu ya, otoritas. Nah, kita akan bahas narasi yang banyak beredar ya, banyak dipromosikan tentang tragedy of the commons. Apa itu tragedy of the commons? Silahkan saksikan di episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.